Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshurafadna hadatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua DKM kita Bapak Didik Soekardi, yang saya hormati para jamaah kami di sini yaitu Bapak Haji Castup, Bapak Haji Nali, juga Bapak Gema Ardiadi serta ibu-ibu salihah calon penghuni surga. Ada Ibu Fakhrunisa, ada Ibu Yuprizal, ada Ibu Mimi, betul ya, Mimi Musyifah, dan para jemaah sekalian dimanapun dapat menjangkau dan mendengar suara kami, baik yang ada di Blok A, Blok B dan sekitarnya, juga para subscriber kami, para jemaah kami yang ada di YouTube, baik itu di Sinar 5 TV maupun di Abu Akram Channel. Semoga semuanya selalu dalam rahmat, ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya? Baik semuanya? Alhamdulillah. Sebenarnya dasar utama kita berbuat itu adalah dasar cinta. Apa jemaah? Cinta itu dasar yang sangat menentukan untuk dapat melakukan perbuatan apapun dengan tulus, penuh semangat dan bertanggung jawab. Kalau cinta yang berbicara, kalau cinta yang berada dalam diri kita, maka segalanya akan menjadi mudah dan ringan. Yang jauh terasa dekat. Semua begitu tulus dan happy melakukan apapun. Nah, cinta yang mesti kita tunjukkan adalah cinta kepada agama kita. Yang paling tinggi ya. Karena urusan agama ini adalah abstrak, tidak terlihat. Allah Tuhan kita tidak terlihat. Nabi kita juga tidak terlihat. Surga neraka juga belum terlihat. Kalau dasarnya bukan karena cinta, maka dorongan itu tidak akan ada. Karena kita cinta kepada Allah, cinta kepada agama kita, maka ini yang mendorong kita sanggup untuk datang pagi-pagi. Betul? Iya, tanpa peduli ada angin, ada hujan. Ya, kita semuanya ringan badan kita, langkah kita. Sama ibu-ibu ketika di rumah bekerja itu aja. Dari dapur ke kasur. Dari kasur ke dapur. Ibu-ibu kalau bukan karena cinta dari dulu sudah berhenti melakukan tugas itu aja. Tapi karena ibu cinta, semakin ibu melakukan pekerjaan di rumah itu semakin asik, semakin senang. Nah, kalau di antara ibu-ibu nih melakukan perbuatan rumah, kemudian ada rasa berat, terpaksa, berarti belum dinamakan cinta. Ya. Jadi cinta itu yang membuat kita kuat bertahan dalam pekerjaan kita, dalam urusan kita, maupun dalam ajaran agama kita. Ibu-ibu tadarus setiap pagi itu karena cinta. Cinta kepada Quran, cinta kepada agama, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi cinta itu akan melapangkan jiwa kita. Yang tadinya sempit, ketika cinta, jiwa menjadi lapang. Timbul semangat, timbul energi, timbul rasa ingin berjuang, berkorban demi mendapatkan rasa cinta.
Ya jemaah ya. Jadi mari kita letakkan cinta yang tulus ini di hati kita terhadap ajaran-ajaran agama kita agar kita terus istiqamah dalam memperdalam agama kita. Apalagi Al-Quran ini, ya, tidak akan pernah habis kita bahas. Quran adalah lautan ilmu, tidak akan pernah habis untuk dibahas. Maka mari jemaah sekalian untuk terus belajar, jangan pernah puas. Yang sudah bisa baca, belajar terus supaya lebih bisa tajwidnya, fasahahnya, kemudian artinya, ya, terjemahnya, dan seterusnya. Jadi mesti ada tahapan, ada peningkatan, ada kemajuan dari waktu ke waktu, sehingga nanti insya Allah dengan cinta yang tinggi dan tulus itu kita menjemput kematian husnul khatimah, bertemu Allah, bertemu Rasulnya di surga. Mari sebelum kita mulai, kita baca salawat Tibul Qulub. Semua dengan salat Tibul Qulub ini kita makin cinta kepada Nabi, dan kita makin diberikan kesehatan. Penyakit-penyakit yang mungkin masih ada Allah sembuhkan. Mungkin penyakit kurang tenang, ya, penyakit mungkin kurang darah atau kelebihan darah, atau penyakit nggak sembuh-sembuh. Mari kita coba bersama-sama berikhtiar, di samping obat medis juga kita melakukan banyak membaca sholawat Tibul Qulub. Ayo bareng-bareng ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Lanjut ke ayat 44 surat Al-Baqarah. Ya, silakan dibuka Al-Baqarah ayat 44. Ayat 44 ya, surat Al-Baqarah. Ya, siap? Saya akan contohkan dulu tata cara membacanya supaya tepat. Pengucapan hurufnya, pelafalan hukum-hukumnya. Mari kita perhatikan bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ya, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna
الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أتأمرون تا ya desis ta titu hams atamuruna waw panjang atamurunan nas ini namanya alif lam syam siyah ma'al gunnah beserta dengung an-nasa enggak boleh an-nasa mesti gunnah pusatnya di pangkal hidung kita tahan sepanjang 2 harakat atamurunan nasa saya bil birri roknya tarkik tipis birri nggak boleh birri ya birri bil birri wa tansawna nun mati bertemu sin hukumnya adalah ikhfa haqiqi samar dan dengung secara sungguh-sungguh secara benar hak artinya benar sungguh-sungguh ikhfa samar dan dengung secara sungguh-sungguh dan benar-benar wa nun mati bertemu sin nunnya samar ujung lidah jangan sampai naik lurus ke depan wa tansawna ya wa tansawna sauna jangan sau ya vokal sauna mulutnya monyong ke depan sauna wa tansawna anfusakum ini sama ikhfa haqiqi nun mati bertemu fa bukan am ya bukan am mulutnya dibuka sedikit ada celah udaranya supaya terjadi samar ya anfusakum fa hamas berdesis fusakum anfusakum wa antum ini sama ikhfa juga nun mati bertemu ta samar dan dengung wa antum tatluna ta-nya berdesis sedikit anginnya ya tatluna bukan tats bukan tat dikit aja ya ya tatluna bukan tatluna al-kitab kakiku kitab qalqalah kubra karena ba-nya di akhir kata kitab afala fa lagi tuh afala desis 2 buah gigi di atas menyentuh perut bibir bawah fa fi fubaf fufan fanifafna minal mufnima fi fanfa afala ta'qilun ain ya tengah kerongkongan ya ta'qi qaf dari pangkal lidah qaqiqu ta'qi ya ta'qilun ayo sama-sama kita ulangi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun ya silakan Pak Gema mencoba nanya panjang nasa ya
Kalau berhenti di situ anfusakum, napas habis stop. Enggak, jangan dipaksa. Nah, ngambilnya dari wa tansawna anfusakum, lanjut sampai habis. Alhamdulillah udah bagus bacanya, ikhfa'nya udah pas, pertahankan, ditingkatkan. Ya silakan Pak Haji. Atamuru nan, ada nun bertasydid. Bil birri wa tansawna tatlu ada tak mati. Kitab, berhenti di situ. Tatlunal kitab, berhenti kitab. Ya alhamdulillah. Alon-alon. Silakan Pak Jasub. Atamuruna nan, ulangi. Atamurunan nas bil birri wa tansawna, lanjut. Tatluna ada wawu ya. Berhenti. Tatlunal kitab, lu-nya panjang ada wawu. Kalau berhenti kitab, matikan. Afala, ya alhamdulillah. Mungkin Qur'annya terlalu kecil Pak Haji ya. Cari agak gedean, itu Qur'annya buat anak muda itu ya. Ya. Makasih. Insyaallah dapat pahala walaupun sedikit ada kekurangan. Yang penting niatnya ikhlas. Silakan ibu-ibu. Siapa? Silakan. Ikhfa ibu ya. Anfusakum,
Qalqalahnya tampak jelas. Kitab gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Lanjut, terima kasih. Ibu siapa sebelahnya? Silakan. Silakan Ibu. Salah nggak apa-apa, namanya belajar. Ayo. Ha Ibu, Rahim ya. Rahim. Tenang Bu, tenang. Sakum. Ulangi. Wa tansawna. Ayo. Ya. Alhamdulillah. Belajar terus, berlatih terus. Lumayan bacanya. Ada lagi? Siapa itu? Iya, Mbak Deka. Bisa dicoba silakan. Rinya pendek, Bu. Bil birri wa qaf ya. Afala. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita menyelesaikan bacaan Quran kita. Lanjut ke arti baik per kata maupun per ayat. Atamuruna artinya mengapa kalian menyuruh. A itu menunjukkan pertanyaan. Atamuruna, mengapa kalian menyuruh. An-nasa artinya manusia. Bil birri, dengan kebaikan. Dalam kurung dengan berbuat kebaikan. Bil birri, dengan berbuat kebaikan. Wa tansawna, dan kalian melupakan. Tak itu menunjukkan kamu, kalian. Wau itu menunjukkan banyak. Wa tansawna, dan kalian melupakan. Anfusakum, diri kalian sendiri. Dari nafsun. Nafsun jamaknya anfus. Semuanya ya, banyak ini. Anfusakum, diri kalian sendiri. Wa antum, dan kalian. Tatluna, kalian membaca. Alkitab, kitab suci. Afala, sampai dengan atamur tadi ada pertanyaan, mengapa? Afala, maka tidakkah? Afala, maka tidakkah? Ta'qilun, kalian menggunakan akal. Apakah kalian tidak menggunakan akal? Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Nah, ini arti per ayat. Sudah ada gambaran jamaah ya? Insyaallah ya, pelan-pelan kita pelajari ini. Lama-lama ada gambaran per kata atau per ayat. Mari kita bersalawat. Semoga dengan salat ini makin menambah rasa cinta kita kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, salamullah
ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mengapa diri kalian suka sekali memerintahkan untuk melakukan kebaikan yang menjadi suatu kewajiban? Salatullah mullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Nah, awal mulanya ayat ini tertuju kepada pembesar-pembesar Yahudi. Ya, cara kita ulama-ulamanya lah, ya, kiai-kiainya. Ya. Pembesar-pembesar Yahudi itu dipertanyakan oleh Allah Ta'ala di sini. Mengapa kalian suka sekali memerintahkan orang berbuat baik? Dan memang itu satu kewajiban. Ya, dipertanyakan. Tidak salah kita menyuruh orang berbuat baik. Itu adalah suatu kewajiban. Tetapi dikritik di sini oleh Allah Ta'ala. Berarti tidak semua kebajikan yang kita perintahkan itu benar-benar mendapatkan satu ridha dari Allah Ta'ala, ya, mengandung satu manfaat. Jadi tidak semua perintah. Jadi ada kriteria atau persyaratan yang mesti kita penuhi sebelum kita memerintahkan. Jadi jangan mengikuti pola para pembesar-pembesar Yahudi, suka memerintahkan kebaikan, tetapi itu mulut doang, ya. Tapi sangat disayangkan, mengapa kalian melupakan, tidak mau melakukan kebaikan yang kalian perintahkan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pembesar-pembesar Yahudi itu suka sekali memerintahkan kebaikan, tapi itu mulut doang, tidak ada faktanya, tidak ada buktinya. Nah, ini jangan sampai terjadi sama kita. Kita kadang suka memerintahkan anak kita begini, tapi ternyata kita tidak melakukannya. Itu namanya omdo. Umpamanya orang tua nih, kamu jangan ngerokok, padahal dia ngerokok, nah ini dilarang. Kamu sholat dong, ayo, padahal dia tidak sholat, nah dilarang. Dikritik oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan mengikuti pola orang Yahudi, suka memerintahkan kebaikan, tapi itu hanya mulut doang. Dia sendiri tidak mau merubahnya, tidak mau melakukannya. Karena kita adalah contoh jamaah teladan. Yang kita ucapkan itu orang akan menilai, anak-anak kita akan menilai, benar gak ucapan kita? Jangan sampai bertolak belakang. Kita menyuruh anak kita jujur, kita bohong. Na'udzubillah. Kita menyuruh anak kita sholat, malah kita tidak sholat. Na'udzubillah. Kita suruh anak kita ngaji. Ngaji sana, ngaji. Ternyata kita tidak mau ngaji, malah sibuk ngurus HP. Ya, ngurus ngerumpi-ngerumpinya ya jamaah ya. Jadi kita ingin, saya juga berusaha nih, apapun yang saya perintahkan itu memang itu yang saya lakukan. Jangan pernah memerintahkan apapun kecuali kita yang telah dahulu melakukan, supaya nyambung, ya, tidak terjadi kontradiksi, tidak terjadi ketimpangan. Ya, kan orang bisa menilai kita ini jujur nggak dalam berucap. Kebanyakan kita, maaf, senang ngajak orang berbuat baik, kita sendiri malah malas. Nah, ini dikritik dalam Al-Quran. Itu adalah pola-pola orang-orang Yahudi, pembesar-pembesar Yahudi zaman dulu, bahkan mungkin sampai sekarang. Orang-orang Yahudi Israel itu kalau rapat
Bagaimana menegakkan kedamaian di bumi Palestina? Di atas meja, iya, kita mau menegakkan kedamaian. Kita nggak mau lagi ganggu orang-orang Palestina. Ngomong doang. Sampai Yasir Arafat meninggal tuh, presidennya Palestina. Rapat aja kerjanya tuh. Ingin damai bersama orang Yahudi. Di atas meja, iya, damai. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Begitu lagi, jahat lagi, berulah lagi. Memang begitu watak orang Yahudi. Nah, jangan sampai dalam diri kita ada watak orang Yahudi dalam keluarga kita. Kita kan jadi pemimpin. Ibu-ibu pemimpin bagi anak-anaknya. Suami pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Nah, kita ini sebagai pemimpin hendaknya dalam memberikan arahan untuk memerintahkan kebaikan itu, memang itu yang kita lakukan, jadi nyambung. Ya, sehingga kita ada wibawa di depan anak kita. Ada kemuliaan dan kehormatan karena apa yang kita lakukan itu memang itu yang kita lakukan. Apa yang kita perintahkan itu adalah yang kita lakukan, sehingga terjadi suatu sinkron. Ya, ada keterkaitan antara ucapan dan perilaku kita, sehingga kita menjadi contoh teladan terbaik bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, insya Allah. Padahal kalian membacakan kitab Taurat yang diturunkan, yang berisi nilai kebaikan yang mesti dilakukan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah. Padahal orang-orang Yahudi itu menggunakan ayat-ayat Taurat untuk memperkuat perintahnya itu. Oh, saya menyuruh kamu, ini dasarnya, ini ayatnya. Jadi menggunakan ayat-ayat untuk memperkuat argumennya supaya orang itu yakin dan melakukan apa yang diinginkan. Tapi di balik itu malah orang tersebut, si Yahudi tersebut, melanggar ayat itu. Jadi ini namanya kedustaan, pembohongan publik namanya. Di depan kamera secara nasional memerintahkan begini-begini, tapi di baliknya malah pelaku kejahatan. Itu namanya orang munafik. Memang begitu orang munafik itu. Tidak segan-segan membawakan ayat, bahkan tidak segan-segan bersumpah ya untuk meyakinkan orang lain. Padahal bahasa zaman sekarang bullshit. Bullshit apa bullshit ya? Bullshit ya. Iya, bullshit apa bullshit? Ya, omong kosong. Dan bisa jadi terjadi sama kita nih. Naudzubillah ya. Mungkin ulama-ulamanya kalau lagi ceramah itu enak banget suaranya. Bagus isinya, bawa ayat, bawa hadis. Tapi setelah kita teliti keadaan rumahnya, naudzubillah, jangan sampai terjadi sama kita ya, guru-guru kita ini. Ternyata maaf ya, mungkin kondisi keluarganya malah enggak terurus. Anak-anaknya enggak terurus, pendidikannya ya, masa depannya ya, ulama tersebut terlalu sibuk untuk berceramah ya, sehingga melupakan keluarganya sendiri. Ini banyak kita lihat di mungkin kita pernah melihat di mana gitu ya. Nah, ini jangan sampai ini dikritik dalam Al-Qur'an. Ya, kita nih terutama para ulama, para ustadz, apa yang kita sampaikan memang itu yang kita lakukan. Saya punya istri di sini. Nah, boleh tanya sama istri saya. Kalau seandainya yang saya sampaikan ini tidak saya lakukan, nah, boleh disampaikan ke saya. Oh, bapak tadi nggak sesuai dong, gitu ya, boleh. Yang paling tahu istri saya ya. Kalau istri saya ngomong, saya udah nggak bisa bantah. Kalau bapak ibu kan nggak tahu, nggak ngelihat. Kalau istri saya kan tahu kekurangan saya. Ya, mungkin yang saya sampaikan ini ada yang nggak sesuai, ya sampaikan saja. Mungkin ya. Tapi sebatas yang saya tahu, saya berusaha apa yang saya sampaikan itu yang saya lakukan. Makanya saya nggak berani apa yang saya sampaikan itu bukan yang dipraktikkan. Karena takut nanti jadi omongan. Apalagi kita tinggal di tengah-tengah masyarakat. Ngomong doang, dianya sendiri malas. Jangan sampai jemaah ya. Nah, kita sudah berusaha ini menyampaikan kebaikan, ajaran-ajaran agama. Masih diomongin juga, ya nggak apa-apa, ya nggak.
Itu cobaan ujian, jangan ditanggapin, anggaplah angin lalu, jangan dimasukkan ke hati. Kita udah berusaha ini sesuai dengan standar agama, masih diomongin juga, masih difitnah juga, ya biarin aja, santai aja ya. Ya nggak usah baper ya, nggak usah nangis. Kan ada Allah yang menolong kita. Kalau Allah yang menolong kita, ngapain takut? Betul? Iya, bukan dia ngasih kita duit, bukan dia ngasih kita rezeki, Allah yang ngasih kita rezeki. Ya, jadi kita jangan takut dengan omongan-omongan orang yang mungkin tidak sesuai, tidak enak. Biarkan saja, maafkan dan doakan, bisa jamaah. Semoga orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Enggak usah menaruh dendam, capek ya. Sakit hati itu capek, nggak ada habisnya. Lebih baik maafkan dan doakan, insya Allah selesai. Bisa jamaah? Berat ini, tapi belajar pelan-pelan. Kalau bisa nih, kalau orang nyakitin kita, kita kasih hadiah. Ya, beliin apa kek, makanan, minuman, itu lebih bagus daripada kita ikut sakit hati, lalu kita marah-marah, ngomel-ngomel, tambah sengsara kita. Begitu jamaah ya. Jadi kita ingin dalam hidup ini jangan pernah tersiksa oleh apapun, karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu bersama kita. Kalau kita yakin Allah Maha melindungi, menyelamatkan kita, nggak usah takut menghadapi apapun bentuk tantangan ujian yang ada di sekitar kita. Jadi kalau Allah bersama kita, yang lain kecil ya Pak Gama ya. Iya, kalau Allah bersama kita, Allah yang akan memberikan jalan nanti dengan cara yang tidak disangka, ada aja jalannya tuh. Kesulitan Allah yang tolong, beban-beban Allah yang tolong, kan enak gitu. Enak, karena Allah yang punya alam ini, Allah yang punya segala-galanya, ya tenang saja. Jadi nggak usah panik, ya nggak usah khawatir, takut dengan omongan-omongan orang yang belum tentu benar. Jamaah ya. Apakah kalian tak memikirkan dengan akal yang mencerdaskan? Mestinya ada kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Orang Yahudi, pembesar Yahudi, emang kamu nggak pakai akalmu? Emang kamu nggak pakai pikiranmu? Pakai dong akalnya. Ya, sesuaikan apa yang kamu ucapkan. Ya, kita ini bukan orang gila yang asal ngomong. Gunakan akal kita. Apakah yang saya sampaikan ini sesuai enggak? Apakah yang saya sampaikan ini nyakitin orang enggak? Apakah yang saya sampaikan ini bermanfaat enggak? Gunakan akal kita. Jangan asal ngomong, jangan asal bicara, gunakan akal kita. Termasuk dalam hal menyampaikan kebaikan, gunakan akal kita. Apakah yang kita sampaikan ini sesuai enggak? Kita lakukan apa enggak? Jangan-jangan kita ngomong doang, ternyata tidak ada nilainya ya. Tidak pernah kita lakukan. Jangan sampai ini Allah mengkritik kita. Apalagi kita udah sekolah ya, udah sarjana, tak pantas rasanya ngomongnya sembarangan, tak pantas. Iya, tak pantas. Udah berpendidikan, udah pesantren lagi. Enggak pantas kita ngomong yang sembarangan itu. Kan ada orang, maaf, maksudnya memerintahkan kebaikan, tapi caranya tuh loh, ngomel-ngomel, caranya nyuruh anaknya sholat, ngomel-ngomel, nyuruh anaknya belajar, ngomel-ngomel, yang nggak nyampe itu. Gunakan akal kita, sentuh hatinya, sampaikan dengan kelembutan, berikan contoh teladan. Insya Allah kalau kita seperti itu, kita juga nggak capek, nggak kesel, kita juga insya Allah ya tenang menghadapi, dan insya Allah anak-anak kita juga akan mengikuti apa yang kita perintahkan. Luar biasa agama ini, luar biasa Al-Quran ini ingin menjaga ya kehormatan kita. Kan banyak orang jatuh gara-gara ucapannya, betul? Iya, orang jatuh gara-gara ucapannya, orang hina gara-gara ucapannya, tidak terkontrol. Jadi ukuran mulia dan tidak itu lihat dari ucapannya dan sikapnya. Kalau ucapannya bagus,
sikapnya bagus, oh dia berarti orang yang soleh atau soleha. Terakhir, dari itu wahai kalian, jangan berbuat hal demikian. Sungguh itu suatu keburukan, membuat murka Allahur Rahman. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Jamaah, yang kita takutkan itu bukan balasan orang. Yang kita takutkan itu murka Allah. Kalau Allah udah murka, bagaimana kita bisa menolong diri kita? Karena ucapan kita tidak terjaga. Kan semua yang kita lakukan ini ada hitungannya di hadapan Allah. Buruk yang kita lakukan, buruk yang kita ucapkan, ada siksanya, ada murkanya. Kalau manusia murka, kita kabur, kita ngilang, selesai. Tapi kalau Allah murka, mau kabur kemana? Maka jangan sampai dengan ucapan kita ini yang suka bohong, seolah kita baik, soleh, memerintahkan orang berbuat baik, tapi di belakangnya kita adalah pelaku dosa, pelaku kejahatan. Nah, ini yang menyebabkan Allah murka. Itu namanya bohong, nggak boleh jamaah ya. Tidak boleh ya. Jadi kita ingin kalau bisa orang lain ridho kepada kita. Juga Allah pun ridho kepada kita. Tapi untuk mengharapkan ridho kepada sesama manusia, enggak mungkin semua ridho sama kita. Sebaik-baiknya kita, ada saja yang enggak ridho, betul? Ada saja yang enggak suka, namanya manusia, biasalah dalam kehidupannya. Makanya gunanya kita silaturahmi itu untuk saling meminta maaf. Ya, mungkin ada salah, ada kekeliruan kita. Kita ingin mendapatkan ridho Allah yang tertinggi. Kalau ridho manusia itu terserah masing-masing. Orang suka, alhamdulillah. Enggak suka, enggak apa-apa. Jangan sampai kita jadikan itu sebagai penghalang untuk kita istiqamah berbuat kebaikan. Jadi yang kita takutkan adalah murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah murka, habis kita. Selesai kita. Rezeki kita habis, rumah tangga kita hancur. Ya, dunia kita hancur, akhirat kita hancur kalau kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selalu kita berdoa nih agar kita selamat dari murkanya Allah, baik murka di dunia maupun murka di akhirat. Semoga dengan puasa kita lakukan ini bisa meredam murka Allah, mendapatkan ampunan Allah, dan kita bisa berpuasa sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.